Kids, let your light shine! Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka! Selamat Hari Kemerdekaan, Kids! 79 tahun lalu para pejuang Indonesia berjuang supaya Indonesia bisa terbebas dari para penjajah. Mereka mengorbankan semua yang mereka miliki sehingga sekarang kita bisa menikmati kebebasan. Kita bisa bebas bersekolah, bisa punya pendidikan setinggi-tingginya. Kita bisa menikmati kebebasan sebagai warga Indonesia. Praise the Lord! Puji Tuhan, Tuhan sudah menuntun dan melindungi bangsa kita hingga saat ini. Saat ini kita bebas beribadah karena kita sudah merdeka. Dan hari ini kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yuk bersama-sama kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kakak mau ajak kalian bermain permainan yang bisa kita mainkan saat hari kemerdekaan. Apakah kalian mau bermain bersama kakak? Yeay! Ayo kita bermain. Permainan apa ini, Kak? Oke, kakak akan jelaskan cara bermainnya. Di sini, kakak menyiapkan sedotan sebanyak 20 buah. Dan ada 2 wadah, tempat atau gelas. Jadi nanti, Kak, kita akan berlomba untuk memindahkan sedotan ini dari meja belakang ke meja depan. Tapi, kita pindahkan sedotannya menggunakan bibir kita, seperti ini. Jadi, nanti kakak taruh sedotannya di atas bibir, di antara hidung dengan bibir. Lalu ditahan dan masukin ke dalam gelas, Kak. Wah, oke, Kak. Kalau itu sih pasti aku bisa. Jadi, nanti yang menang adalah yang paling cepat memindahkan semua sedotan itu ya, Kak? Yip, betul banget, Kak. Yang menang adalah yang paling cepat memindahkan semua sedotan ini. Tapi ingat ya, memindahkannya satu persatu. Dan ini ada masing-masing 10 sedotan. Oke, Kak. Kids, kalian di rumah juga bisa ikut bermain bersama kakak loh. Kalian bisa siapkan sedotan, pensil, spidol, sumpit, ataupun berbentuk panjang seperti sedotan ini. Dan jumlahnya lebih dari 1 ya. Ayo kita bermain bersama kakak. Kakak beri waktu 30 detik ke kalian ya, Kids, untuk menyiapkan alat bermainnya. Oke, semuanya udah siap? Yuk kita mulai permainannya ya. Ingat ya, Kids, jepit sedotan atau sumpit atau pensil kalian di antara bibir dan hidung. Jika jatuh, kalian harus kembali ke garis awal ya. Siap? Kita mulai di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, mulai!
takut jatuh kah? Gak apa-apa kan, namanya juga kan permainan. Kita kan senang-senang aja di sini. Iya kak, nggak apa-apa ya. Kids, apakah kalian berhasil memindahkan semua sedotan ke dalam gelas? Wah, good job kids. Terima kasih sudah bermain bersama kakak ya. Kalian hebat kids, sudah bermain dengan semangat. Sekarang saatnya kita mulai ibadah hari ini ya. Kita mau bernyanyi, menari untuk Tuhan dan nanti kita akan mendengarkan kisah Alkitab yang super keren. Kalau kalian suka menyanyi dan menari, yuk berdiri dan loncat di hitungan ketiga ya. Siap? 1, 2, 3. Jump! My Star, let your light shine! Hai kids, selama bulan ini kita akan mendengar banyak kisah keren dari Alkitab tentang kehebatan Allah kita. Allah sangat mengasihi kita, manusia dan semua ciptaannya yang ada di dunia. Allah melakukan banyak hal ajaib supaya manusia dan ciptaannya bisa selalu hidup dengan baik dan benar. Allahku besar. My God is so big. Allahku besar. My God is so big. Coba ikutin gerakannya sekali lagi bersama kakak kids. Allahku besar. My God is so big. Inilah yang akan terus kita pelajari dan ingat selama bulan Agustus. Allahku besar. My God is so big. Yuk, sekarang kita memuji Allah yang besar dengan nyanyian dan tarian. Let's sing for God. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so
senang sekali bisa bertemu kalian hari ini. Kalian bertumbuh semakin besar dan baik. Itu semua karena Allah mengasihi dan memberkati kita, kids. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar untuk percaya kepada rencana Allah. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah tahu masa depan kita, kids. Apa yang akan terjadi kepada kita saat kita sudah besar nanti, Allah tahu. Allah memiliki rencana yang sangat baik untuk semua orang yang mau percaya dan mengasihinya. Kids, apakah kalian pernah membuat pertanyaan lucu tapi ternyata tidak ada yang bisa menjawab dan tertawa? Kak, Aku punya tebak-tebakan nih. apa tuh? Hewan-hewan apa yang kaya? Hewan-hewan apa yang kaya? Tupai? Salah. Aduh, bukan tupai. Kalau monyet? Salah. Aduh, apa tuh Kak? Kakak nyerah ya. Aku nyerah-nyerah. Beruang. Beruang. Apa sih Kak? Apakah kalian pernah berusaha terlihat keren tapi malah ditertawakan? Kak, lihat nih, aku punya topi keren nih, lihat. Lihat nih, lihat Kak. Kak, lihat. Keren kan? Lihat, keren kan nih. Punya ini Kak, lihat. Keren kan? Aneh sih Kak sebenarnya. Atau apakah kalian pernah berusaha untuk berteman dengan orang lain, tapi ternyata orang itu tidak mau berteman denganmu? Kak, mau kenal sama aku gak, Kak? Aku namanya Srida, Kak. Mau berteman dengan aku gak, Kak? Kak, mau berteman dengan aku gak, Kak? Namaku Srida, Kak. Kak. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami semua kejadian yang tadi kakak sebutkan ya. Kita ingin disukai oleh teman kita dan keluarga kita. Tapi terkadang perbuatan yang kita lakukan tidak membuat mereka senang. Sekarang kita akan mendengar kisah dari seseorang yang ingin disukai oleh saudara-saudaranya, tapi dia malah justru mendapatkan hal yang sebaliknya. Orang ini justru malah mengalami hal yang menyedihkan, kids. Apakah kalian mau mendengar kisahnya? Katakan My Star yang keras jika kalian siap untuk mendengarkan Super Bible Story kita hari ini. My Star, good job! Kisahnya ada di buku kesayangan kita. Yuk ambil Alkitabmu dan kita nyanyikan bersama ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Good. Kisah Alkitab kita hari ini diambil dari kitab paling pertama di Alkitab kita. Apakah kalian masih ingat, kids? Apa kitab pertama yang ada di Alkitab kita? Ya, betul. Kitab Kejadian. Bisakah kalian katakan kejadian? Kejadian. Kita akan mendengar kisah dari Kejadian 37. Mintalah bantuan orang tua kalian untuk membacakan kisahnya ya. Di Alkitab ada seorang bapak yang bernama Yakub. Yakub mempunyai 12 anak laki-laki. Wah, coba keluarkan semua jari kalian, kids. Yuk, coba kita hitung bersama ya. Bayangkan betapa banyaknya anak Bapak Yakub, kids. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, banyak sekali ya. Pasti rumah mereka tidak pernah sepi ya. Meskipun Yakub memiliki 12 anak laki-laki yang keren-keren, tapi ternyata Yakub sayang kepada salah satu anaknya. Yakub lebih sayang kepada anaknya yang bernama Yusuf. Wah, Yakub pilih kasih nih. Suatu hari, Yakub memberikan jubah yang baru dan bagus kepada Yusuf. Jubah adalah seperti jaket pada saat itu, kids. Jubah yang diberikan Yakub kepada Yusuf sangat keren, kids. Warnanya indah dan bahannya sangat bagus. Dan Yakub hanya memberikannya kepada Yusuf saja, kids. Jadi, saudara-saudara Yusuf yang lain merasa marah dan iri. Mereka juga kan mau mendapat jubah baru dari ayahnya. Wah, Yusuf pasti merasa sangat spesial ya, karena mendapatkan jubah atau jaket yang keren dari ayahnya. Apalagi jubah itu hanya diberikan kepadanya. Lalu Yusuf berpikir untuk menunjukkan jubah baru pemberian ayahnya itu kepada saudara-saudaranya. Dia berpikir pasti saudara-saudaranya nanti akan menyukainya karena jaketnya keren yang ia gunakan. Hai kak, lihat, aku punya HP baru nih. HP ini mahal tahu kak, lihat, kameranya bagus banget. Bagus banget kakak, lihat. HP-nya ini mahal banget tahu kak, lihat. HP-nya baru, mahal lagi. Papaku beli tahu kak. Kan aku juga pengen HP baru. Gimana? Kids, apakah kalian pernah merasa marah dan tidak senang jika adik atau kakakmu mendapatkan sesuatu? Kakak-kakak Yusuf merasa marah dan iri. Mereka tidak senang karena hanya Yusuf saja yang mendapatkan jaket itu. Yusuf adalah orang yang dikasihi oleh Allah, kids. Yusuf sering mendapatkan mimpi dari Allah. Apakah kalian pernah bermimpi saat tidur, kids? Yusuf mendapatkan mimpi. Ini dia Yusuf. Yusuf mendapat mimpi kalau matahari dan bulan dan 11 bintang akan berlutut dan hormat kepada Yusuf. Dia juga bermimpi ketika Yusuf dan saudara-saudaranya mengumpulkan gandum. Gandum milik Yusuf berdiri tegak, lalu gandum milik saudara Yusuf sujud menyembah, berlutut dan hormat kepada gandum milik Yusuf. Dan itu membuat saudara-saudara Yusuf semakin marah. Mereka berkata, "Memangnya kamu pikir kamu siapa sampai kami harus sujud dan hormat kepadamu, Yusuf? Apakah kamu pikir kami akan hormat dan menuruti perintahmu?" Yusuf dan keluarganya tidak mengerti apa arti mimpi itu. Tapi Allah memberikan mimpi itu kepada Yusuf. Allah memperhatikan Yusuf. Allah tahu saat ayahnya memberikan jubah yang keren itu kepada Yusuf. Allah juga tahu saat Yusuf menceritakan mimpinya yang aneh itu kepada saudara-saudaranya dan ayahnya. Allah tahu kalau saudara-saudara Yusuf marah kepadanya. Allah tahu semua yang terjadi kepada Yusuf. Dan Allah ada bersama Yusuf. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf pergi untuk menggembalakan domba milik ayah mereka di padang rumput. Dan Yusuf datang menemui mereka. Mereka berkata, "Lihatlah, itu datang si pemimpi. Aku punya ide. Ayo kita singkirkan saja Yusuf. Kita buang dia. Kita buat supaya Yusuf hilang.
Lalu kita katakan nanti kepada ayah kita kalau Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Oh no kids, mereka menyusun rencana yang jahat. Mereka mau mencelakakan Yusuf. Begitu Yusuf sampai ke tempat saudara-saudaranya itu, mereka langsung melepas paksa jubah Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering. Kasihan sekali ya Yusuf. Tidak lama kemudian, datanglah para penjelajah. Mereka suka pergi ke tempat-tempat yang jauh, dan mereka suka membawa banyak barang. Mereka menjual dan membeli barang-barang. Lalu salah satu saudara Yusuf memiliki ide. Bagaimana kalau kita jual saja Yusuf kepada penjelajah itu? Maka kita tidak akan lagi bertemu dengan Yusuf. Kita juga tidak perlu melukai Yusuf. Kita tidak akan lagi mendengar mimpi Yusuf yang aneh itu. Saudara-saudara lain pun setuju. Mereka mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur, lalu menjual Yusuf kepada penjelajah itu. Dan penjelajah itu membawa Yusuf ke Mesir. Kids, coba bayangkan bagaimana perasaan Yusuf jika kamu pergi dan tersesat, lalu kamu diambil oleh orang lain yang tidak kamu kenal. Kamu mungkin tidak bisa lagi bertemu dengan mama, papa, dan keluargamu loh kids. Oh no kids, itu sangat mengerikan. Dan pasti Yusuf sangat sedih ya kids. Tapi ingat kids, Allah melihat apa yang terjadi kepada Yusuf. Allah tahu saat Yusuf sedang dimasukkan ke dalam sumur. Allah tahu saat Yusuf dijual kepada para penjelajah itu. Dan Allah juga tahu kalau Yusuf sedang dibawa jauh pergi ke Mesir. Allah tetap ada bersama dengan Yusuf dan melindungi Yusuf. Lalu apa yang terjadi ya dengan Yusuf setelah ia dibawa ke Mesir dan terpisah jauh dengan keluarganya? Apa ya rencana Allah kepada Yusuf? Kelanjutan kisah Yusuf akan kita dengar lagi minggu depan ya kids. Hari ini kita tahu kalau Allah selalu ada bersama dengan Yusuf. Allah yang membuat rencana di hidup Yusuf. Allah yang membuat semua peristiwa di hidup Yusuf bisa terjadi. Yusuf masih belum mengerti apa yang akan terjadi dengan hidupnya kids. Tidak disukai oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, dijual, dan dibawa pergi ke tempat yang jauh, berpisah dengan ayah dan keluarganya. Tapi Yusuf tetap percaya kepada rencana Allah kids. Yusuf percaya kepada rencana Allah karena Allah selalu ada bersama Yusuf. Karena Allah selalu melihat dan tahu apa yang terjadi kepada Yusuf. Apakah kalian tahu kids, kalau saat ini Allah juga sedang melihat kita dan bersama dengan kita. Ya, Allah sedang bersama dengan kita. Allah selalu ada bersama kakak dan kamu. Allah tahu apa yang sedang terjadi dan kita alami. Saat kamu sedang senang, saat kamu sedang sedih, saat kamu sedang kesulitan, sedang marah, Allah tahu loh kids. Karena Allah sangat sayang kepada kita. Allah sudah merencanakan sesuatu yang baik untuk kita. Allah tahu apa yang akan terjadi kepada kita besok, 1 jam lagi, 1 minggu lagi. Allah tahu apa yang akan terjadi kepada kalian 10 tahun nanti, 30 tahun lagi, bahkan saat kalian berumur 50 tahun dan seterusnya. Allah tahu. Allah sudah membuat rencana yang terbaik untuk kita kids. Dan kita bisa percaya kepada rencana Allah yang baik itu. Aku dapat percaya kepada rencana Allah. Kita ulang sekali lagi ya. Aku dapat percaya kepada rencana Allah. Ya kids, kita bisa percaya kepada rencananya Allah. Sekarang kakak mau ajak kalian menyanyikan lagu ini. Allah ada saat dimana Yusuf sedang sedih, sedang takut,
sedang bingung, Allah selalu ada bersama Yusuf. Di saat kamu sedang takut, sakit, sedih, atau bahkan saat kamu sedang kesal karena sesuatu, ingat Allah yang selalu ada bersama dengan kamu, Kit. Allah mengasihi kita, Allah memperhatikan kita, Allah tidak pernah lelah atau ngantuk saat sedang menjagai kita. Karena Allah punya rencana yang baik untuk hidup kita, Kit. Apakah kalian mau percaya kepada rencananya Allah, Kit? Ya, kakak mau percaya kepada rencana Allah. Karena Allah selalu bersama dengan kita dan Allah yang tahu masa depan kita. Katakan bersama kakak ya, Kit. Aku dapat percaya kepada rencana Allah. I can trust God's plan. Kita ulangin lagi ya. Aku dapat percaya kepada rencana Allah. I can trust God's plan. Sekali lagi yuk, Kit. Aku dapat percaya kepada rencana Allah. I can trust God's plan. Siapa yang dapat kita percayai? Kita dapat percaya kepada Allah. Kita semua mau dan kita bisa percaya kepada janji Allah itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu ya, Kids. Dengan sungguh-sungguh dan yakin. Wah, itu kan ayat super kita bulan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Sekarang kita nyanyikan yuk ayat supernya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Amsal 3 ayat 5a. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat 5a. Amsal 3 ayat 5a. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah. Kalian bisa terus mengingatnya ya, Kid, bahwa kita bisa percaya kepada rencana Allah. Karena Allah selalu bersama dengan kita dan Ia tahu masa depan kita. Allah kita baik dan hebat. Yuk, sekarang kita mengucap syukur kepada Allah yang baik dan besar. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih karena Engkau sangat baik. Engkau memiliki rencana yang terbaik untuk hidup kami. Allah, tolong kami supaya kami bisa taat mengikuti rencana dan perintah-Mu ya. Thank you Lord. Amin. Kids, jangan lupa untuk ibadah minggu depan ya. Karena kita akan kembali mendengar rencana Allah kepada Yusuf. See you next week, kids. Bye. Super Bible Story kita hari ini keren banget ya. Kita tahu kalau Allah selalu memperhatikan kita. Allah memiliki rencana yang terbaik untuk kita ya, Kak. Betul banget, Kak. Meskipun tadi kisahnya cukup menyedihkan ya, Kak. Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya dan dia dibuang ke negeri yang jauh. Jangan khawatir, Kak. Allah selalu ada bersama dengan Yusuf dan Allah sudah menyiapkan rencana yang terbaik untuk Yusuf. Minggu depan kita akan kembali mendengarkan kisahnya, Kak.
Iya kak, aku yakin rencana Allah pasti yang terbaik untuk Yusuf. Kids, jangan lupa untuk beribadah minggu depan ya. Kamu bisa beribadah secara online atau datang langsung ke gereja kita yang ada di beberapa tempat di Bandung. Untuk lokasi dan jam ibadah bisa kamu lihat di sini ya. Pastinya ibadah langsung di gereja bakal lebih seru karena kamu bisa langsung bertemu dengan teman-teman dan kakak leader MyStar untuk memuji Tuhan bersama, bermain game seru, dan sharing firman Tuhan. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk mengucap syukur kepada Allah kita dengan memberikan persembahan. Yuk memberi untuk Tuhan. Berikan persembahan dengan sukacita ya kids. Karena Allah yang baik sudah memberkati kita dengan banyak kebaikan. Persembahan bisa kamu berikan melalui transfer atau scan QR code ini atau melalui dompet digital lainnya. Selamat memberi kids, thank you! Info kegiatan seru MyStar lainnya seperti kesan anak online bisa kamu lihat di Instagram @starkids_GKPB atau WhatsApp ke nomor 0823 2940 8844. Sampai bertemu minggu depan di ibadah MyStar ya kids. MyStar, let your light shine!